Selamat sore ya, Sahabat Ria. Senang sekali saya Agnes Mahiswara bisa menjumpai Sahabat Ria di kesempatan sore kali ini. Dan kali ini seperti biasanya kita ada di edisi hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 kita ada di gelaran Dunia Anak. Dan seperti biasanya juga saat ini Agnes tidak sendirian, sudah hadir bersama dengan Agnes di studio. Saat ini ada SMP Negeri 22 Surakarta. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Kak. Iya, dan pada kesempatan sore kali ini, sahabat Ria, seperti biasanya juga narasumber kita sudah di studio untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian memperkenalkan juga sekolah, dan juga membahas tentang pramuka. Nah, kali ini sudah ada di segmen 1, ada Bapak Kristanto, Bapak Priyono, dan Di Aulia. Selamat sore Pak Kristanto. Selamat sore Kak Agnes. Iya, dan juga ada Bapak Priyono. Selamat sore Pak Priyono. Selamat sore, Kak Anas. Dan juga ada Di Aulia. Selamat sore Di Aulia. Selamat sore. Iya. Dan di sini katanya kalau tak kenal maka tak sayang begitu ya Pak Kristanto, Pak Priyono, dan Di Aulia. Maka di sini perlu dikenalkan dulu mungkin di mana sih letak dari SMP Negeri 22 Surakarta ini. Baik, terima kasih Kak Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan semua. Mungkin kami perkenalkan dulu untuk SMP Negeri 22 Surakarta. Mungkin ada yang belum tahu letaknya ya. SMP Negeri 22 Surakarta ini terletak di Jalan Irawan, Makam Bergola, tepatnya di RT 4 RW 8 Kelurahan Serengan, Kota Surakarta. Ya. Di sini sekolah kami itu terletak di lingkungan yang padat. Jadi kalau masuk ke sekolah itu ya lumayan jalannya ya agak cukup lah untuk simpangan mobil sama motor mungkin ya. Tapi karena di lingkungan padat tersebut banyak kegiatan di masyarakat. Di antaranya adalah sentra kerajinan shuttlecock sama blangkon Kak Agnes. Ya. Iya. Jadi banyak sekali juga karakteristik yang ada di SMP Negeri 22 Surakarta ini, mengingat juga tempat yang cukup padat ya, di dekat dengan penduduk seperti itu ya Pak Kris. Ya. Dan karakteristik lainnya mungkin Bapak bisa dijelaskan untuk karakteristik dari SMP Negeri 22 Surakarta ini. Iya, baik Kak Agnes. Jadi di SMP Negeri 22 Surakarta itu untuk masyarakat sekitar, jadi selain dari mereka punya sentra kerajinan shuttlecock, ada yang pembuatan blangkon, ada juga yang mata pencarian itu ada yang buruh, karyawan maupun pedagang, ada yang juga di PNS Kak Agnes ya. Kemudian untuk bahasa yang digunakan masyarakat ya, karena kita masyarakat Jawa banyak yang menggunakan bahasa Jawa, kemudian bahasa Indonesia karena bahasa nasional. Kemudian pembelajaran untuk di SMP Negeri 22 Surakarta ya kita sesuai dengan mungkin mata pelajaran yang diampu ya Kak Agnes ya. Kalau nanti pas pembelajaran bahasa Jawa ya kita pakai bahasa Jawa. Kalau yang lain biasanya pakai bahasa Indonesia. Nanti mungkin ada yang pakai bahasa Inggris untuk pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Kemudian dari aspek budaya, salah satunya yang kita lestarikan di sini ada seni tari dan seni karawitan Kak Agnes. Ya. Ada seni tari dan karawitan, jadi Jawa banget ya Bapak ya. Iya, iya. Kemudian untuk pengembangan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 22 Surakarta ini hubungannya dengan kurikulum Merdeka Kak Agnes. Jadi kita mengembangkan juga kearifan lokal. Salah satunya adalah tadi karena kita sentra dari pembuatan blangkon ya kita mengajarkan ke anak-anak untuk pembuatan blangkon, kemudian pengenalan jenis dan penggunaan dari blangkon tersebut. Ya, kemudian yang lain karena latar belakang keluarga tadi macam-macam juga. Kemudian kita sekolah kita itu SMP Negeri 22 Surakarta itu juga sekolah termasuk sekolah inklusif di Kota Surakarta. Maka kita juga dalam pelajaran itu kita mempertimbangkan latar belakang keluarga dan istilahnya perlakuan untuk siswa-siswi yang inklusif Kak Agnes. Ya. Jadi di sini kita ada guru pendamping khusus di sekolah. Jadi ini mungkin tidak semua sekolah yang termasuk di sekolah inklusif itu memiliki guru pendamping khusus. Ya, gitu Kak Agnes. Iya, jadi untuk SMP Negeri 22 Surakarta ini ada aspek yang namanya aspek budaya, kemudian tadi juga ada pengajaran bahasa, berbagai bahasa tadi ya Pak Kris ya, dan juga ada disebut sebagai sekolah inklusif. Betul. Nah, Bapak untuk ini untuk sekolah inklusif sendiri
Ini untuk SMP Negeri 22 Surakarta ini memiliki berapa guru pendamping Bapak untuk mengajarkan bagi siswa inklusif ini? Oh iya, untuk sekarang mungkin guru pendamping khusus kita baru memiliki 1 guru pendamping khusus dan itu saja kami diberikan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, ini baru 1, itu termasuk guru kalau di Kota Surakarta itu tenaga khusus ya, kontrak seperti itu. Jadi ini tidak semua sekolah memiliki, jadi alhamdulillah kita diberikan salah satu dari Dinas Pendidikan untuk memiliki guru pendamping khusus. Harapannya nanti mungkin menyesuaikan dengan jumlah siswa inklusifnya juga. Seperti itu. Iya. Dan ada batas Pak atau kuota bagi mungkin ada warga masyarakat saat ini yang mendengarkan apakah oh iya ternyata membuka yang namanya untuk siswa inklusif seperti itu. Adakah kuota yang diberikan oleh SMP Negeri 22 Surakarta misalnya harus berapa begitu jumlah kuotanya untuk yang inklusif ini? Oh Atau iya. semua yang inklusif bisa mendaftar? Ya, untuk informasi ini termasuk masuk ke informasi ke PPDB nggih. Ya. Sebentar lagi juga. Iya, mungkin ke PPDB. Jadi untuk penerimaan peserta didik baru untuk di SMP Negeri 22 Surakarta itu untuk yang khusus inklusif itu nanti rekrutmennya adalah dari Dinas Pendidikan. Pertama akan diadakan asesmen dulu. Jadi ada asesmen untuk anak-anak inklusi itu dari Dinas Pendidikan. Kemudian dari Dinas Pendidikan nanti hasilnya akan istilahnya kuotanya akan diratakan di sekolah inklusif yang ada di Kota Surakarta. Tentunya dengan mempertimbangkan dari zonasi selain dari asesmen tersebut. Begitu Kak Agnes. Jadi kalau kuota mungkin fix-nya berapa kita belum tahu, tapi nanti yang memberikan kuota itu dari Dinas Pendidikan berdasarkan asesmen yang dilaksanakan seperti itu. Yang terpenting dari banyaknya sekolah yang mau menerima dari siswa ini termasuk salah satunya adalah SMP Negeri 22 Surakarta. Iya, betul sekali Kak. Nah, ini SMP Negeri 22 Surakarta sendiri memiliki visi dan misi tentu saja. Mungkin bisa dijelaskan untuk visi misinya begitu? Iya, baik Kak Agnes. Jadi visi misi di SMP Negeri 22 Surakarta ini adalah luhur budi pekerti, kompeten dan berwawasan lingkungan. Ya. Di sini kalau ada visi, biasanya kita juga punya visi, Kak Agnes. Jadi misi kita di sini nanti dengan visi tersebut yang kita sebutkan tadi, kita bisa meningkatkan kesadaran beragama dan akhlak terpuji untuk peserta didik kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi dari peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, peserta didik tersebut memiliki wawasan lingkungan, seperti itu, Kak Agnes. Ya. Iya. Jadi visi misi untuk visinya luhur budi pekerti, kompeten dan berwawasan lingkungan. Kemudian misinya ada 3 ya Pak Kris ya. Yeah. Dan juga ada tujuannya juga sih. Kalau dari setiap sekolah seperti itu. Nah, dari SMP Negeri 22 Surakarta sendiri apa saja tujuan dari SMP Negeri 22 Surakarta ini? Iya Kak Agnes. Jadi SMP Negeri 22 Surakarta ini karena termasuk lembaga pendidikan ya Kak Agnes ya di Kota Surakarta ini, maka kita punya tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang Kak. Jangka panjang Kak Agnes ya. Yang pertama untuk tujuan jangka pendek, jadi harapannya nanti kita seluruh siswa itu memiliki budi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Ya, ini diharapkan oleh semua mungkin wali murid yang menitipkan anak di sekolah, hampir sekolah semua ya, seperti itu. Ini termasuk tujuan jangka pendek kita. Yang pertama, yang kedua, siswa dapat melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dengan baik. Ya, karena sekolah kita sekolah negeri Kak Agnes, jadi di tempat kita ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, termasuk kita punya agama Buddha juga Kak Agnes ini. Oh ada ya? Iya, di tingkat akhir ini kita punya 1 siswa. Kemudian yang ketiga, tujuan kami mampu meningkatkan mutu akademik dengan melaksanaan pembelajaran ini semakin berkualitas, ya, terutama dengan sekarang kurikulum baru, kurikulum merdeka, ini harapannya anak-anak akan berkembang sesuai dengan minat bakat Kak Agnes. Kemudian yang berikutnya, pengembangan diri untuk mengembangkan potensi siswa, mencetak generasi yang berkualitas, yang mampu berkompetisi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, ini tujuan berikutnya lagi adalah meningkatkan budaya literasi dalam kehidupan sehari-hari Kak Agnes. Ini penting karena kita kelihatannya di survei itu masih literasi kita agak rendah Kak Agnes. Jadi kita tetap bersemangat untuk meningkatkan budaya literasi ini. Kemudian juga kita bertujuan juga meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang seni dan olahraga. Ya. Jadi ada beberapa non akademik juga yang kita kembangkan di anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya lagi
meningkatkan kemampuan dan pembiasaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak. Ini penting karena era ini sekarang era digitalisasi, Kak Agnes. Kemudian tujuan yang berikutnya lagi adalah meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana guna menunjang seluruh kegiatan sekolah secara ideal. Ini sesuai dengan pemenuhan di standar pendidikan kita, termasuk sarana prasarana, Kak Agnes. Kemudian yang berikutnya lagi mewujudkan hubungan yang harmonis dan dinamis antara warga sekolah dengan masyarakat. Jadi ini yang baru-baru kita kembangkan sekarang adalah revitalisasi komite sekolah, Kak Agnes. Jadi kita akan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, terutama yang ada hubungannya dengan sekolah kita, termasuk dinas pendidikan, kemudian komite sekolah maupun paguyuban, termasuk nanti dengan rekanan pendidikan yang lain, Kak Agnes. Revitalisasi ya Bapak? Iya, kemudian berikutnya lagi mewujudkan sekolah yang bersih, nyaman, berwawasan lingkungan, kondusif bagi seluruh warga sekolah. Seperti itu, Kak Agnes. Iya. Jadi itu adalah tujuan jangka pendeknya, iya. Dan nanti kita masuk ke segmen selanjutnya, masih akan membahas tujuan dari SMP Negeri 22 Surakarta. Tapi sebelumnya di sini selain Pak Kris di sini yang berperan sebagai kepala sekolah ya Bapak ya di SMP Negeri 22 Surakarta, juga ada Bapak Priyono. Ini mungkin bisa dikenalkan dulu Pak, kalau di SMP Negeri 22 Surakarta ini Bapak mengajar sebagai apa atau apa Bapak? Ya, terima kasih Kak Anas, waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka untuk Kasma. Untuk saya di SMP 22 sebagai guru olahraga, juga termasuk sebagai staf kesiswaan, dan juga disampiri ini pembina pramuka untuk yang laki-laki. Gitu, salah satu dari pembina. Kak Anas, Ya, dan untuk di Aulia mungkin bisa perkenalan juga nama lengkap, kelas berapa, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Aulia Liliana Banuati, saya dari kelas 8. Kelas 8, panggilannya di Aulia ya? Panggilannya Lili. Oh Lili, ya di Aulia, panggilannya di Lili, tapi sebenarnya Aulia namanya, Lili singkatannya. Iya, dan kelas 8 ya? Berarti kalau pramuka sekarang masuknya ke pramuka? Iya, masuknya ke pramuka. Pramuka Penggalan atau? Pramuka Penggalan. Penggalan ya. Ya, dan kita masih akan berbincang lagi bersama dengan SMP Negeri 22 Surakarta. Jadi pastikan tetap setia, dan untuk sahabat Ria yang ingin bergabung silakan, mungkin di sini ingin bertanya-tanya tentang SMP Negeri 22 Surakarta, silakan bergabung lewat line WA kita di 081729088099. Jangan lupa juga follow Twitter, Instagram, TikTok di @riafm_solo, Facebook kita di Ria FM Spasi Solo, YouTube-nya di Ria FM Solo, streamingnya di biolinki.co/riafm Solo, huruf kecil semuanya, dan kita juga ada di aplikasi Jux di Ria FM Solo di Fitur Radio. Dan kami akan kembali selepas jeda iklan yang mau lewat, jadi pastikan tetap setia di 98,8 Ria FM Solo, part of KG Radio Network. 98,8 FM Solo, part of KG Radio Network. Agnes Maheswara masih menemani pendengar sahabat Ria, dan kita masih bersama dengan SMP Negeri 22 Surakarta. Dan kali ini kita tadi masih membahas tentang perkenalan dari SMP Negeri 22 Surakarta sendiri, karena yang namanya tak kenal maka tak sayang nih sahabat Ria semuanya. Dan masih bersama dengan Bapak Kristanto, Bapak Priyono, sama bersama dengan D. Aulia, dan kita masih bahas tentang tujuan ya Bapak ya. Tadi kalau tadi sudah dijelaskan tujuan untuk jangka pendeknya sendiri itu tadi ada 10 sepertinya Pak ya, 10 poin, dan kita lanjut ke tujuan jangka panjang ini Pak. Iya, terima kasih Kak Agnes. Jadi untuk tujuan jangka panjang di SMP Negeri 22 Surakarta yang tadi kita rumuskan dari tujuan sekolah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi dalam kurun nanti waktu 5 tahun ke depan, harapannya nanti kita bisa memenuhi 8 standar nasional pendidikan Kak Agnes. Jadi ada standar isi, ada proses, ada standar kompetensi lulusan, kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian ada standar sarana dan prasarana, kemudian ada standar pengelolaan, ada standar pembiayaan, kemudian sama standar penilaian pendidikan. Kemudian yang tujuan jangka panjang kita yang lain adalah mewujudkan sekolah adiwiyata. Sekarang posisi kita adalah di adiwiyata tingkat kota ya Pak P. Kota ya. Seperti itu Kak Agnes. Ya, jadi ada tujuan jangka panjang tapi sudah terpenuhi untuk mewujudkan sekolah adiwiyata ini sendiri ya Pak ya berarti. Ya, untuk tingkat kota kita sudah dapat istilahnya penghargaan untuk lulus adiwiyata tingkat kota.
Nanti kita akan maju berikutnya ke tingkat provinsi, seperti itu Kak Agnes. Iya, dan semoga bisa realisasi untuk adinia tingkat provinsi. Amin. Nah, Bapak ini menyikapi ya tadi kalau dikatakan sebagai juga menerima untuk siswa inklusif, kemudian juga dengan beragam anak ya, tentu saja anak satu dengan yang lainnya ini berbeda karakteristiknya. Dan bagaimana sekolah menyikapi siswa yang datang dari beragam latar belakang ini? Iya Kak Agnes, jadi memang kita ketahui bahwasannya setiap anak itu memiliki keunikan individu. Jadi mereka memiliki kemampuan dan pengalaman belajar yang tidak sama. Jadi sebagian siswa memiliki mungkin potensi di area akademik, mungkin ada yang tidak sedikit juga yang masih perlu dikembangkan kemampuan sosial maupun emosional mereka. Jadi siswa yang memiliki potensi dan minat itu memang berbeda-beda. Jadi sebagian siswa juga memiliki minat mungkin di bidang lain seperti seni, mungkin olahraga, matematika maupun sains. Ya, kita ketahui juga bahwasanya karakter siswa itu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, kemudian senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Jadi di sini peran sekolah adalah memfasilitasi kebutuhan mereka, Kak Agnes. Jadi dengan menyiapkan beberapa program-program untuk pengembangan potensi dan minat dari peserta didik tersebut. Sekolah juga memiliki kewajiban juga untuk mengembangkan siswa secara seimbang. Ya, karena di sini nanti program sekolah juga dirancang untuk memperhatikan 4 ranah, yaitu ada sosial, emosional, intelektual maupun fisik. Yang notabene di sini ranah spiritual adalah sebagai payung yang besar, karena spiritual ini penting untuk controlling, Kak Agnes. Ya. Jadi 4 ranah yang harus diperhatikan yaitu sosial, ekonomi, intelektual, dan emosional, Kak Agnes ya. Emosional, intelektual dan juga fisik ya. Betul. Ya. Dan ranah spiritual sendiri ini termasuk payung besarnya. Betul sekali, Kak Agnes. Dan ini tadi kan sudah dijelaskan visi misi jangka panjang, kemudian juga tujuan jangka pendek, visi misinya juga. Nah, banyak sekali nih ya Pak Kris ya. Apa yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi dari sekolah di SMP Negeri 22 Surakarta ini? Iya, untuk mewujudkan visi dan misi di SMP Negeri 22 Surakarta dan memfasilitasi dari siswa atau peserta didik, maka sekolah memprogramkan beberapa kegiatan untuk pengembangan diri, Kak Agnes. Ya, pengembangan diri di sini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat dari setiap siswa sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi kegiatan pengembangan diri ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Salah satu kegiatan pengembangan diri yang wajib diikuti siswa di SMP Negeri 22 Surakarta ini adalah ekstrakurikuler pramuka, Kak Agnes. Iya, jadi banyak kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah ekstrakurikuler pramuka ya Pak Kris. Iya. Mungkin ada ekstrakurikuler yang lain Pak? Ada di tempat kita juga ada ekstra untuk anak yang punya bakat di olahraga, ada yang voli, kemudian ada basket juga ada, kemudian ada futsal, Bela diri. ada bela diri juga, seperti itu. Yang ini yang ada, mungkin Pak Kri bisa nambahkan yang lain mungkin untuk ekstra-ekstra yang ada di SMP Negeri 22. Ya, selain pramuka, olahraga mungkin juga ada keagamaan, misalnya BTA, baca tulis Al-Quran, kemudian ada musik, ada kerawitan juga, ada seni tari, gitu. Di antaranya itu. Iya. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri ini sudah bisa diikuti oleh kelas 1 atau khusus kelas 2 sampai kelas 3 Bapak? Untuk ekstrakurikuler ini yang ditambah itu kelas 7 sama kelas 8. Nah, mungkin untuk kelas 9 sudah mulai hanya semester-semester awal aja, mungkin semester 5 gitu kan. Kan karena itu untuk persiapan ujian-ujian untuk kelas 9 itu. Jadi untuk kelas 7 ya kalau sekarang ya, kalau zaman Agnes dulu kelas 1 ya. Jadi balik lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Sekarang 7, 8, 9. Ya, jadi 7, 8 masih bisa mengikuti ekstrakurikuler. Dan 9 ini mulai fokus untuk ujian seperti itu. Termasuk ekstrakurikuler pramuka juga 7, 8 saja berarti. 7, 8 ada, kemudian untuk yang kelas 9 itu mungkin yang Dewan Galang yang untuk membantu kegiatan di lapangan dari kakak-kakak pembina. Nah, sekarang kita berarti sudah masuk ke ekstrakurikuler di SMP Negeri 22 Surakarta, salah satunya adalah pramuka. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka di SMP Negeri 22 Surakarta sendiri ini, Pak?
Oke, Kak Anas, untuk mekanisme dari pramuka sendiri, untuk pramuka memang untuk di sekolah kami yang diwajibkan itu kelas 7. Jadi untuk kelas 8 dan kelas 9 itu mungkin yang Dewan Galangnya untuk diaktifkan itu. Nah, kemudian untuk kegiatan pengembangan diri diberikan di luar jam pembelajaran, jadi sudah di luar jam pembelajaran ya, dibantu oleh guru-guru yang memiliki kualitas yang baik berdasarkan keputusan surat keputusan dari kepala sekolah yang di bawah pimpinan Kamabikus Kak Kristanto Triutomo SK MPD, dan dibantu dari pembeda luar juga ada Kak Agnes gitu. Jadi di bawah pimpinan Kak Kristanto yang saat ini sudah di studio dan dibantu oleh orang pembantu pembina dari luar. Nah, ini biasanya untuk yang membantu sendiri ini dari mana saja? Ya, kita sendiri dari kakak bina dari dalam sendiri, kemudian dari luar, kemudian dari alumni. Nah, itu bisa kadang juga ikut untuk membantu adik-adiknya untuk itu mungkin ekstra pramuka. Ya, jadi ada dari alumni juga ya, salah satu pembina dari luar ini. Nah, untuk pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka sendiri ini kapan ini untuk pelaksanaan? Untuk ini Kak Anas, untuk pelaksanaan jadwal kegiatan pramuka itu rutin diadakan setiap Jumat, dari setelah KBM ya, setelah sholat Jumat, kemudian jam 1 sampai jam 2:30 lah kita adakan untuk ekstra pramuka. Kemudian ada juga untuk latihan khusus Dewan Galang nanti di luar hari Jumat gitu. Kemudian untuk latihan khusus untuk kegiatan lomba atau peringatan hari pramuka itu juga ada untuk persiapan gitu. Biasanya kalau mau ikut lomba itu kita mungkin setiap hari atau 2 hari sekali ke latihan terus gitu. Ya. Dan untuk kelas 7 diberikan biasanya waktunya berarti? 2 jam pelajaran, seperti 2 jam belajar 2 kali 40 menit lah gitu. Gitu. Ya, dan kita masih akan bahas lagi tentang SMP Negeri 22 Surakarta dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMP Negeri 22 Surakarta juga. Tapi kita harus ke jeda iklan yang mau lewat dulu, dan pastikan sahabat Ria tetap setia di 98,8 Ria FM Solo, part of KG Radio Network. Kali ini kita masih bersama dengan SMP Negeri 22 Surakarta bersama dengan Bapak Kristanto, Bapak Priyono, dan Dek Aulia. 98,8 Ria FM Solo, part of KG Radio Network. Dunia Anak masih bersama dengan saya Agnes Maheswara, dan masih bersama dengan SMP Negeri 22 Surakarta bersama dengan Bapak Kristanto, Bapak Priyono, dan De Aulia di kesempatan sore kali ini nih sahabat Ria. Dan kita masih bahas tentang ekstrakurikuler. Berarti kalau tadi sudah perkenalan tentang SMP Negeri 22 Surakarta, dan kita berlanjut ke ekstrakurikuler pramuka yang sudah dijelaskan sedikit tadi. Ada latihan rutin wajib siswa kelas 7 yang dilaksanakan setiap hari Jumat setelah kegiatan belajar mengajar jam 13 sampai dengan 14.30 ya Bapak Priyono ya. Iya, Dan untuk De Aulia berarti ini kelas 8 ya? Iya. Untuk kegiatan pramukanya sendiri untuk kelas 8 ini dilaksanakan setiap hari apa dong? Setiap hari Jumat ya. Jumat juga ya. Sama, dan ini juga masih semua kelas ya Pak ya? Satu kelas begitu. Untuk yang Dewan Galang ya. Iya. Dan Galang. Iya, jadi bukan hanya kelas 7 namun juga dengan kelas 8 begitu ya. Iya. Dan untuk sekolah dari SMP Negeri 22 Surakarta ini sendiri sebenarnya ada berapa kelas Bapak? Untuk bisa dijelaskan ya, Pak Kristanto. Iya, oke ya. Sebenarnya untuk tempat kita itu bisa menampung sekitar 21 rombongan belajar Kak. Jadi satu rombongan belajar itu biasanya kalau full ya sekitar 32 anak. Nah, hanya saja untuk tahun pelajaran ini kita hanya memiliki 19 rombel gitu. Jadi kalau di kelas 7 kita punya rombel berapa Kak Pri itu? 6 ya. 6, kemudian 7 di kelas 8, kemudian kelas 9 ini 6 rombel juga. Itu. Jadi 6, 7, dan 6. Ada ya. Berapa berarti? 7 tambah 6 tambah 6 kelas. 19 kelas. Ya. Oh, iya. Jadi untuk SMP Negeri 22 Surakarta sendiri memiliki 19 kelas begitu ya Pak ya. Dan tadi kita lanjut lagi ke kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini. Ada yang namanya latihan khusus Dewan Penggalang ya Bapak ya.
Ini biasanya dilaksanakan selain di hari Jumat seperti itu. Nah, untuk jamnya Pak, misalnya ada akan kegiatan lomba atau apa, biasanya dilaksanakan jam berapa ini untuk latihan khususnya? Untuk latihan ya kita supaya tidak mengganggu KBM ya kita tetap latihan sore ya. Nah, kadang Sabtu, kalau Sabtu kan kita libur, maksudnya untuk anak-anak kan hanya 5 hari masuk. Nah, kita adakan untuk latihan di situ juga. Oh iya, jadi 5 hari masuk ya Pak ya? Iya. Tapi sampai sore untuk SMP Negeri 22 Surakarta ini atau siang? Sampai sore, sampai setengah 4 kita baru pulang. Iya, kan kita sholat asar dulu, dan kita pulang. Nah, untuk penilaian sendiri dari ekstrakurikuler pramuka ini untuk siswa ini seperti apa ya Pak? Oke, Kak Anas, untuk kegiatan pengembangan di ekstrakurikuler pramuka khususnya untuk bentuk penilaiannya kita kualitatif dengan kategori A mungkin sangat baik, kemudian B baik, C cukup, D kurang gitu, Kak Anas. Ya. Dan saat ini berarti untuk SMP Negeri 22 Surakarta ini ada beberapa kategori yang membedakan seperti itu ya Pak ya. Dan berdasarkan pengamatan sendiri dari Bapak Tusanto dan juga Bapak Priyono untuk siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah SMP Negeri 2 ini, SMP Negeri 22 ini, apakah dirasa sangat baik, artinya semuanya sangat suka seperti itu, atau baik atau seperti apa Pak untuk antusias sendiri? Ya, untuk anak-anak untuk antusiasnya juga baik lah, anak juga ya istilahnya juga kan diwajibkan gitu ya untuk ekstrakurikuler kelas 7 ya, otomatis ya tetap anak-anak mengikuti dengan baik, biarpun nanti ada tidak 100% bisa masuk itu ya, mungkin 80% lah rata-rata tiap harinya latihan gitu. Kadang ya gonta-gantian yang tidak masuk yang masuk gitu, tapi untuk antusiasnya juga semuanya baik lah. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit. Tadi anak-anak itu kan karakteristiknya kan mereka senang bermain tadi. Jadi kalau di pramuka itu kan banyak permainan-permainan atau mungkin keterampilan-keterampilan untuk kecakapan hidup supaya mandiri dan seterusnya itu. Apalagi kalau udah diajak kemah itu mereka anak-anak sangat antusias sekali seperti itu. Iya, jadi juga ada kegiatan kemah ya Pak Gus? Iya, ada kemah juga. Dan untuk prestasi nih, kita lanjut lagi ke kegiatan pramuka. Prestasi apa saja sih yang pernah diraih oleh pramuka SMP Negeri 22 Surakarta? Oke, Kak Anas, untuk anak-anak adik-adik pramuka di SMP 2 untuk prestasi yang pernah diraihnya yaitu yang pertama juara umum 3 putra lomba tingkat 3 atau LT3 Kwacap Kota Surakarta tahun 2022 kemarin. Dengan peran medali diantaranya medali emas untuk lomba camp crab atau keterampilan berkemah, yang kemudian medali perak untuk lomba peta panorama dan menaksir, kemudian medali perunggu untuk lomba folk song atau lagu pramuka sejati dan cuplak suang, kemudian keterampilan untuk keterampilan baris berbaris bertongkat dan hastakarya juga untuk meraih medali perunggu. Untuk hastakarya kemarin membuat mangkok dan sendok dari bahan alam, yaitu dari batok kelapa itu. Dan itu berhasil mendapatkan medali dari perunggu kemarin. Juara 3. Oke. Dan diantaranya itu juga juara 1 lomba tingkat 2 atau LT2 putra Kewaran Serengan tahun 2022. Kemudian yang ketiga juga sebagai peserta geladian pemimpin regu Dian Biru tahun 2021. Kemudian juara tergiat hasta karya regu putra pada lomba LT3 Kuartit Cabang Surakarta tahun 2017 sudah ya. Kemudian yang kelima juara tergiat 2 Isai Bela Negara regu putra pada lomba tingkat 3 atau LT3 Kuartil Cabang Utara Surakarta tahun 2017 juga. Kemudian juara tergiat 1 hasta karya regu putra pada lomba tingkat 3 atau LT3 Kuartil Cabang Kota Surakarta tahun 2017 juga. Itu Kak Anas di antaranya itu. Lomba hasta karya ini sendiri berarti lomba membuat karya Bapak? Iya. Iya, karya apa nih Pak kalau boleh tahu? Kalau kemarin yang tahun 2017 ini membuat tas dari bahan bekas apa tuh seperti ciki-ciki itu apa bungkus plastik itu dibentuk tas gitu. Dan untuk sama ya tahunnya 2017 yeah. Semuanya. Dan ini sama hasta karya untuk memang membuat tas dari ciki ini semuanya.
Setiap regu lain-lain. Dari sekolah lain juga lain. Kalau kita ini membuat ini dari tas itu dari bahan bungkus ciki-ciki itu. Iya. Dan ini lumayan banyak ya ternyata untuk juara-juara yang pernah diterima seperti itu dari tahun 2017 ini ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sendiri untuk kegiatan pramuka ini di SMP Negeri 22 Surakarta sudah ada sejak kapan nih Pak? Sejak berdiri sekolah Pak? Ya tentunya sejak dari berdiri sekolah. Langsung ada gitu ya Pak. Iya. Dan itu dilanjutkan memang ya. Iya. Ya, dan tadi juaranya juga sudah banyak. Salah satunya yang cukup menarik perhatian adalah ini membuat mangkuk dan sendok dari bahan alam. Nah, ini untuk lombanya sendiri itu memang harus dari alam, Bapak ya? Ya, memang itu dari panitia itu bahannya dari alam, gitu. Nah, jadi semuanya dari alam. Ya. Iya. Dan ide-idenya sendiri, Pak, ini menampung ide-ide dari mana saja, Pak, sebelum lomba gitu? Ya kita browsing yang kira-kiranya kok bisa dibuat gitu. Itu sebelum kita tandingan latihan juga Mbak. Karena ini lomba ini juga waktunya kan juga harus tepat ya. Jadi waktu ditentukan juga. Ya. Dan juga ini ya yang dibikin itu harus tepat dan juga bermanfaat. Iya, gitu otomatis ya. Iya kan. Dan ini nih untuk di Aulia sendiri. Apa nih Dek pengalaman yang pernah Adik alami selama menjadi anggota penggalang di SMP Negeri 22 Surakarta ini? Saya yang pertama tentunya mengikuti latihan rutin pramuka yaitu ekstrakurikuler pramuka setiap hari Jumat. Yang kedua mengikuti gugus depan, mengikuti kegiatan geladian pemimpin regu Dian Pinggru Warcap Surakarta waktu itu di tahun 2021 di SMP 17 Surakarta. 2021 ya? Iya. Dan untuk yang ketiga mengikuti perkemahan gugus depan Giat Dewan Penggalang dan regu kami menjadi juara tergiat 1 dengan meraih beberapa medali. Ya, jadi cukup banyak pengalamannya, termasuk salah satunya yang diminati oleh anak. Tadi Pak Kristanto sudah mengatakan bahwa kegiatan berkemah begitu ya Pak ya. Dan di Aulia juga sudah merasakan yang namanya berkemah. Kesannya Dek, ketika mengikuti kemah pramuka itu seperti apa? Semuanya harus sendiri gitu kan? Ya betul ya, masak sendiri, terus cari apa-apa bahan-bahan untuk memasak sendiri begitu. Kemudian kesan apa lagi? Tentunya sangat seru ya, soalnya di alam terbuka, terus juga pengalaman nggak bisa terlupakan. Waktu itu hujan nggak sih? Enggak. Oh, kebetulan ya hujan ya, jadi agak aman gitu. Kalau hujan pastinya masuk ke tema ya. Dan kita masih akan bahas lagi di segmen selanjutnya dan pastikan tetap setia di 98,8 Ria FM Solo, part of KG Radio Network. Masih bersama dengan Bapak Kristanto, Bapak Priyono, dan di Aulia di Dunia Anak edisi Minggu 14 Mei 2023. 98,8 Ria FM Solo, part of KG Radio Network. Agnes Maheswara masih menemani Indra dengan sahabat Ria. Dan kita juga masih bersama dengan SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Dan di mana di sini sudah ada pertanyaan Pak, mungkin kalau kita mau berlanjut dulu, tapi kita baca dulu yang ada di WA-nya di 081329088099. Selamat sore Kak Agnes, selamat sore juga Kak. Di SMP Negeri 22 Surakarta tadi kan menerima siswa inklusi. Bagaimana mereka mengikuti kegiatan pramuka yang ada di SMP Negeri 22? Terima kasih gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Kris atau Kak Krim? Oke, makasih Kak Anas atas pertanyaannya. Yang jelas untuk yang inklusi memang kita kan ada guru pendampingnya istilahnya. Dan memang kita kadang kita sendirikan ya, jadi kita ajar sendiri untuk misalnya inklusi. Tapi untuk di sekolah kita itu inklusinya tidak gimana ya Pak Kris, bisa mengikuti yang umum juga sih sebenarnya. Jadi ya, kadang kita bersamakan dengan yang teman-teman yang tidak inklusi, kemudian untuk yang inklusi juga nanti disendirikan, ada waktunya sendiri juga gitu. Tapi sebenarnya mereka jadi satu untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini atau sendiri Pak? Ya kita kadang satu saat ya kita disendirikan, saat juga bersamakan barengkan itu. Tapi dalam waktu yang sama itu, misalnya setelah di Jumat itu sore ya itu. Ya kadang kita bersamakan dengan yang lainnya, kadang ya kita pisah
tapi dalam hari yang itu sama juga itu. Iya, Kak Agnes mungkin sedikit tambahan tadi ya untuk inklusi ya, Kak. Jadi inklusinya di sekolah kita itu bukan seperti tunarungu atau mungkin apa ya, tidak misalnya atau fisik lah, bukan fisik, tapi kebanyakan itu kita di slow learner-nya. Slow learner, jadi IQ yang mungkin di bawah rata-rata seperti itu. Itu yang kebanyakan di tempat kita seperti itu, Kak Agnes. Jadi bukan dari, kalau yang biasanya ke fisik nanti arahnya ke sekolah yang luar biasa biasanya seperti itu. Gitu ya. Iya, gitu. Tapi ini lebih ke IQ begitu ya. Iya, jadi kalau dari pramuka mungkin tidak begitu banyak pengaruh, karena kalau fisiknya mereka biasanya normal, tidak masalah itu. Gitu. Dia malah juga senang sih kegiatan di luar-luar itu yang inklusi itu. Ya, dan di sini ada pertanyaan lagi yang punya 2143 nih. Selamat sore Kak Agnes, bagaimana sih perasaan Mbak Aulia Liliana sebagai anggota pramuka di SMP Negeri 22 dan sudah meraih prestasi apa? Tentunya saya sangat senang dan bangga sama diri saya sendiri. Dan sudah pernah meraih prestasi apa ini? Iya, untuk prestasinya saya mewakili gugus depan mengikuti pelatihan pemimpin Regu Dian Pindro tadi dan menjadi juara tergiat 1 dengan meraih medali di Giat Dewan Penggalang. Iya, yang tadi sudah dijelaskan juga ya kayaknya sama Mbak Aulia, dan terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kita lanjut lagi nih sahabat ya, karena kita ada di segmen terakhir. Kali ini kita akan berbincang-bincang lagi tentang tadi kegiatan ekstrakurikuler ya, karena di sini pertanyaannya sudah selesai begitu. Nah, kegiatan apa saja sih yang pernah diikuti oleh Pramuka SMP Negeri 22 Surakarta ini, Pak? Oke, Kak Agnes, untuk kegiatan sendiri kita juga ada kegiatan di dalam gugus depan dan juga ada kegiatan di luar gugus depan yang pernah kita ikuti. Dan misalnya kalau di dalam gugus depan kita juga musyawarah gugus depan, kemudian latihan rutin dan latihan khusus, kemudian ada kegiatan perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian ada juga kegiatan latihan dasar untuk Dewan Penggalang, ya, ini juga kemah. Kemudian ada lomba tingkat 1, kemudian latihan bersama mungkin dengan sekolah yang lain juga pernah, juga ada penjelajahan bakti sosial itu Kak. Karena nah, untuk waktu dekat kita nanti juga akan mengadakan kemah Peju Sami untuk kelas 7, nanti rencananya kita tanggal 26, 27, 28 Mei 2023 di Tangmangu nanti. Jadi akhir bulan ya Pak ya? Iya. Terus kemudian untuk kegiatan di luar gugus depan yang pernah kita ikuti ya, satu untuk pembina yaitu kursus untuk pembina misalnya KMD, KMS gitu kan. Kemudian untuk yang oleh siswa ya tadi kan ada kegiatan lomba tingkat 2 Kuaran Serengan, ada lomba tingkat 3 Kuarcap Kota Surakarta, ada geladian pimpinan Regu Dian Biru tingkat Kota Surakarta, kemudian mengikuti sebagai pengisi acara gelar senja di Balai Kota Surakarta, kemudian juga ikut berpartisipasi membersihkan sungai lah gitu, dan juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya juga ya, kemarin seperti ada bencana-bencana itu mungkin kita ya berikan sumbangan-sumbangan, kemudian untuk di gelar senja kemarin juga kita mengisi senam tongkat gitu. Nah, kegiatan itu yang sampai ini masih kita ikuti ya. Nah, oke, Kak Agnes. Jadi cukup banyak dan yang terbaru yang sudah diikuti dan juga rencananya yang akan diikuti ya Bapak ya. Jadi sudah dijelaskan juga. Oke, Kak Agnes. Kegiatan di luar gugus depan Kak yang pernah diikuti ini apa nih Kak? Ya, ini tadi seperti kemarin di dekat SM Muhammadiyah 7 ada kegiatan, lupa saya apa ya, kemarin apa Mbak? Yang di itu ya masalah lingkungan, masalah lingkungan di dekat SMP Muhammadiyah 7. Kemudian juga ini tadi ada kegiatan kerja bakti istilahnya ya, bersih lingkungan bersama warga sekitar juga pernah kita ikuti gitu. Yang merupakan salah satu dari kegiatan pramuka ini ya, berarti memang harus terbuka welcome pada lingkungan seperti itu ya Kak? Iya. Dan untuk peran pramuka dalam pendidikan sendiri ini seperti apa ini Kak?
Oke, untuk peran pramuka dalam pendidikan sebagai salah satu wahana untuk pengembangan bagi para generasi muda Indonesia, generasi pramuka memiliki peran penting dalam mewujudkan generasi yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air yang lebih ditujukan pada setiap kegiatan dan kesatuan serta cinta tanah air yang dan sebagai agen perubahan yang menguatkan profil pelajar Pancasila sebagaimana tercantum dalam Dasar Dharma dan Trisatya gitu Kak Agnes. Ya, sebagaimana yang tercantum dalam Dasar Dharma dan Trisatya itu peran pramuka dalam pendidikan. Nah, peran pramuka sendiri di era digital ini menurut siapa ya? Di Aulia ini apa ini dia? Pada era digital ini, pramuka tidak hanya dituntut untuk mengamalkan dasar dharma di kehidupan sehari-hari, namun juga menjadi agen kebaikan yang aktif menyampaikan pesan-pesan positif melalui media sosial. Bisa mencari kebenaran informasi tersebut dan setelah mengetahui kebenaran informasi, baru membagikannya. Jadi nggak boleh kasih hoax gitu ya berarti ya. Jadi harus benar-benar dibaca baru bisa dibagikan seperti itu. Nah, untuk pesan tadi sudah dikatakan katanya di Aulia sangat bangga begitu mengikuti pramuka ya dan sangat senang. Untuk pesannya kepada para siswa-siswa yang menjadi anggota pramuka ini apa? Semangat. Apa harus terus semangat atau seperti apa begitu? Iya, terus semangat dan lebih aktif lagi ke depannya. Untuk sahabat Ria mungkin yang saat ini juga mengikuti, nah pramuka itu sangat menyenangkan dan terus semangat ya untuk mengikutinya berarti. Kemudian tujuan dan manfaat yang adik dapatkan saat mengikuti kegiatan pramuka ini apa nih? Pramuka dapat membantu mengembangkan keterampilan seperti kemandirian, keberanian, kerja tim, kedisiplinan, kepemimpinan, dan tentunya tanggung jawab. Sehingga saya juga harus bertanggung jawab terhadap prestasi belajar saya. Karena saya aktif di kepramukaan, saya juga harus berprestasi baik di mata pelajaran lainnya. Dan tingkah laku saya juga tidak boleh asal-asalan, harus bertanggung jawab dan berperilaku baik sopan kepada siapapun. Betul, jadi mengajarkan kita untuk selalu baik begitu berarti ya? Iya, dan tujuan dari kegiatan pramuka itu memang seperti itu nih untuk sahabat Ria semuanya. Dan mungkin yang terakhir nih ada closing statement dari Pak Kris tentang SMP Negeri 22 atau tentang kegiatan pramuka ini, silahkan. Ya, terima kasih Kak Agnes. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih untuk Ria FM yang sudah memberikan waktu kita untuk bisa sharing di radio ini. Kemudian yang kedua, di sini kami selaku yang dituakan di SMP Negeri 22 Surakarta, jadi kita siap untuk bekerja sama dengan semua stakeholder. Kalau di sini berarti wali murid dan siswa untuk bisa kita belajar bersama di lingkup pendidikan di SMP Negeri 22 Surakarta. Salah satunya adalah kita akan mensupport untuk pengembangan diri, yang salah satunya tadi sudah kita sampaikan adalah di kegiatan pramuka, gitu Kak Agnes. Jadi silahkan bagi yang mungkin rekan-rekan masyarakat yang memiliki siswa di ini tingkat akhir SD nanti bisa ikut memasukkan siswanya di SMP Negeri 22 Surakarta ya, Surakarta, untuk kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan apa istilahnya kualitas dari generasi penerus bangsa, seperti itu Kak Agnes. Iya, dan untuk Kak Arbain mungkin ini waktunya masih 1 menit kah? Ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan pramuka yang ada di Kota Solo ini? Oke, terima kasih Kak Agnes Mahiswara ya. Ketemu lagi dengan Kak Arbain Nugroho, Humas Warcap Kota Surakarta. Untuk informasi yang terupdate ini yaitu yang pertama, yaitu Warcap Kota Surakarta telah melaksanakan prestasi penilaian lomba gugus mantap pangkalan SD dan MI, pangkalan SMP MTS, dan alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar sejak hari Kamis sampai dengan Jumat tanggal 11 sampai 12. Dan hasilnya untuk pangkalan SD yang pertama juara satunya dari 01 Laweyan, itu dari SD Takmirul Islam, kemudian SD Sayangan, kemudian dari SD Karangasem 4. Kemudian berikutnya untuk di gugus depan mantap pangkalan SMP MTS, yang pertama SMP Negeri 27
kemudian yang kedua dari SMP Negeri 24, yang ketiga dari SMP Negeri 17. Dan kami sampaikan selamat dan semoga tetap bisa meningkatkan kualitasnya, karena setelah itu ada penilaian tingkat selanjutnya, dan harapannya kepada seluruh gugus depan yang ada di Kota Surakarta bisa meningkatkan kualitasnya dengan meningkatkan sesuai dengan program-program gugus mantap. Jadi baik dari administrasi, kemudian dari latihannya, dan dari segala sesuatu yang bisa mendukung dalam pergerakan kegiatan kepramukaan. Kemudian kami sampaikan juga bahwasanya Kota Surakarta kemarin menyelenggarakan kegiatan Upaluka yang dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan 7 Mei dengan peserta penegak dan pandega. Dan yang terakhir kita juga mengikuti kegiatan sosialisasi komunikasi informasi edukasi rawan KY bencana Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh BPBD, yang kemarin yang mengikuti adalah teman-teman kita dari Pramuka Peduli. Dan yang terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pangkalan SMP Negeri 22 Kota Surakarta yang berkenan hadir untuk mengisi slot kami di Dunia Anak Bersama Pramuka. Kebetulan di sini ada Kak Kristanto selaku Kamabikesnya. Terima kasih, dan teman-teman rekan-rekan kakak-kakak yang kebetulan mendukung kegiatan ini. Terima kasih sekali. Ada Kak dan Auli ya, dan kakak-kakak yang lain. Terima kasih, dan nanti tetap bisa bersinergi dengan Kota Surakarta dalam peningkatan karakter untuk adik-adik di satuan masing-masing seperti itu. Demikian Satyaku Kudharmakan Dharmaku Kubaktikan. Sayalah Pramuka Indonesia. Salam Pramuka. Salam. Dan akhirnya kami berempat harus undur diri dari kegiatan talk show bersama dengan Dunia Anak Pramuka SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Terima kasih Bapak Kristanto sudah hadir di studio, dan terima kasih Bapak Priyono sudah hadir di studio. Iya, terima kasih Kak Anas. Terima kasih juga untuk De Aulia yang sudah hadir di studio. Iya, sama-sama. Dan juga terima kasih untuk Kak Arbain yang sudah hadir di studio. Oke, Kak. Dan akhirnya kami berempat undur diri 98,8 Ria FM Solo, part of Radio Network. Belajar dan bangkit, raih kesuksesan untuk masa depan.